Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Husmufid. Kali ini saya akan membahas pembeloan sejarah perjuangan rakyat Aceh. Ada satu buku yang dikarang oleh Yusuf Qaradawi Habsyi dari Aceh yang berjudul Perjuangan Ketun Rasulullah dalam Perang di Aceh, yang disampaikan oleh Habib Idrus Al-Habsyi. Buku ini merupakan buku yang membelokkan sejarah peperangan Aceh. Ini disampaikan oleh Habib Idrus Al-Habsyi, buku karangan seorang Habib dari Aceh, yaitu Yusuf Qaradawi Habsyi. Dalam buku ini menerangkan bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah tokoh dan pahlawan rakyat Aceh dalam melawan penjajahan Belanda pada abad 18. Bahwa buku ini menyebut Abdurrahman Az-Zahir itu sebagai seorang pahlawan karena memiliki jabatan sebagai Mampu Bumi Kerajaan Aceh, sebagai Panglima Perang, sebagai pembangun Masjid Baitur Rahim, sebagai Menteri Luar Negeri dalam hubungan dengan Kerajaan Turki. Ini disebutkan dalam buku tersebut. Abdurrahman Az-Zahir ini ada di Kerajaan Aceh itu pada tahun 1869 pada masa Sultan Mahmud Shah. Nah, di buku itu juga menolak, dikatakan oleh Habib Idrus Al-Habsyi bahwa imigran zaman bukan antek Belanda, ini kan sudah pembeloan. Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah pahlawan, bukan pengkhianat. Kalau melarikan diri ke Mekah atas bantuan Belanda itu bukan pengkhianatan, tapi meninggalkan Aceh karena di Aceh banyak para hulu balang yang saling bertengkar. Padahal aslinya ya pengkhianat. Ini merupakan juga pembelokan sejarah peperangan di Aceh. Juga dalam buku itu disampaikan oleh Habib Idrus Al-Habsyi bahwa Abdurrahman Az-Zahir bukanlah antek Belanda. Ini kan pembelaan. Pemirsa yang saya hormati, sebenarnya yang sejarah yang asli itu Kerajaan Aceh itu sebenarnya sebuah kerajaan yang sangat kuat, yaitu Kesultanan Perlat, Kesultanan Iskandar Muda, Kerajaan Samudra Pasai itu kuat.
dalam sejarahnya yang asli, yang benar, bukan pembelokan. Karena saya ini adalah sejarawan, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember dan alumni Magister Pendidikan Islam Pasca Sarjana S2 YN Sunan Ampel, yang sudah punya pengalaman bikin tesis dan juga saya sendiri sebagai direktur dan owner, pemilik penerbit Menara Madinah yang menerbitkan buku-buku tentang perjuangan umat Islam, perjuangan para wali, juga pemimpin menaramadinah.com, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan ketua takmir Mushola Al-Ikhlas Surabaya. Saya mengatakan bahwa kerajaan Islam di Aceh ini pertama ada didirikan oleh orang-orang Syiah yang berasal dari Mekah. Waktu itu Mekah dalam kekuasaan Bani Abbasiyah kan. Waktu itu pada masa awal-awal berdiri kerajaan Bani Abbasiyah itu kan banyak keturunan Rasulullah yang dibunuh. Salah satunya adalah Muhammad Ali yang awal mulanya berjuang bersama-sama dengan Sayyidina Abbas untuk menghancurkan keadaan Bani Umayyah di Suriah itu. Tapi setelah menang maka Abbasiyah, Sayyidina Abbas yang keturunan dari Abbas yang masih Rasulullah juga, paman Rasulullah itu membunuh keturunan atau cucu dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan cucu Nabi yang terbunuh di padang Karbala. Nah, Muhammad Ali ini pun dibunuh oleh keluarga Bani Abbasiyah dalam perebutan kekuasaan. Nah, setelah itu pun juga banyak keturunan-keturunan Rasulullah yang dibunuh. Tapi bagi mereka yang terhindar dari upaya pembunuhan adalah mereka yang melarikan diri ke berbagai negara, berbagai pulau. Salah satunya yaitu keturunan dari Rasulullah lari ke Aceh. Nah, dari situ menikah dengan penduduk setempat dan akhirnya mendirikan sebuah kerajaan Perlak. Menjadi kerajaan yang sangat kuat. Awal mulanya di Aceh itu masyarakat Hindu kemudian mau menjadi Islam karena adanya proses perkawinan. Memang dalam Islam itu orang-orang Syiah itu menikahi penduduk asli sehingga jadi Islam. Beda dengan Pak Alawi yang tidak mau masuk, tidak mau menikahi orang-orang selain dari kelompoknya. Setelah kerajaan Perak, maka muncullah kerajaan Pasai. Tokoh yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Ini menjadi kerajaan yang kuat.
Kerajaan-kerajaan Aceh ini diserang oleh Portugis, kalah Portugis. Diserang oleh Belanda pun kalah. Jan Pieterszoon. Ada seorang pahlawan wanita yang bernama Malahayati ini mampu menghancurkan pasukan Belanda yang jumlahnya banyak, tapi belanjanya sedikit. Yang banyak adalah para pengkhianat dari berbagai pulau Indonesia, tentaranya. Kematian Jan Pieterszoon ini oleh pahlawan wanita kerajaan Aceh Malahayati ini membuat Belanda berpikir ulang bagaimana caranya untuk mengalahkan kerajaan Aceh, Sultan Aceh. Belanda kemudian mengirim orang-orang imigran Yaman. Mereka dikasih gelar Habib, dan berpakaian seperti orang-orang. Memang waktu itu orang-orang Yaman berpakaian seperti itu. Salah satunya yang dikirim adalah Abdurrahman Az-Zahiri dan Habib yang lain. Misalnya ada Habib Mustafa, ada Habib Hussein Al-Habsyi, ada Habib Abu Bakar, dan sejumlah Habib yang lainnya. Mereka sengaja disusupkan oleh Belanda ke Kesultanan Aceh dengan jargon mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Cara-cara ini rupanya sangat manjur, dan pada waktu itu yang berkuasa di Kesultanan Aceh adalah Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ini rupanya percaya dengan bujukan rayu dari Habib Abdurrahman Az-Zahiri. Ini fakta sejarah ya. Saya sampaikan sehingga Abdurrahman Az-Zahir ini dipercaya sebagai Perdana Menteri, Mangkubumi, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, karena terpukau bahwa Abdul Az-Zahir ada keturunan Rasulullah. Padahal sebenarnya tidak. Ini kan alibi, bahkan dijadikan sebagai panglima perang. Payahnya Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dari panglima perang sengaja untuk membunuh para prajurit Aceh itu, kerajaan Aceh itu. Jadi strategi berperang dalam menghadapi ini, senjata meriam, senjata bedil, Belanda itu strategi perangnya Abdurrahman Az-Zahir dan Habib yang lain itu langsung berhadapan. Tidak dengan gerilya yang dilakukan seperti Tengku Umar, Cut Nyadin. Ini apa? Saya berhadapan dengan meriam dan senjata bedil waktu ya banyak yang mati. Memang sengaja diumpankan tentara-tentara yang berasal di kerajaan yang jumlahnya cukup. Akhirnya ya kalah. Kemudian dalam pergolakan selanjutnya akan diketahui bahwa Abdurrahman Az-Zahir itu ternyata seorang pengkhianat. Dia mau dibunuh, lari, minta pertolongan Belanda. Nah dari situ tahu bahwa Abdurrahman Az-Zahir adalah memang
antek Belanda yang disusupkan. Abdurrahman Al-Zahir lolos dari upaya pembunuhan para prajurit kerajaan Aceh, ya, lolos dia. Nah dari sini sudah tahu bahwa Abdurrahman Al-Zahir ini pengkhianat. Sementara Habib yang lain ya terbunuh oleh para huli balang. Nah, akibat dari kepercayaan Sultan Mahmud Shah kepada para Habib ini ya membawa malapetaka bagi kerajaan Aceh, sehingga banyak tentara yang terbunuh, banyak prajurit dari Kesultanan Aceh terbunuh, terkalahkan. Tengku Umar pun sebenarnya ya ini atas informasi Habib. Dalam perjalanan di tengah-tengah jalan ditembak. Ini informasi daripada Habib yang menyusup ke tentara Kesultanan Aceh. Akhirnya Aceh lemah, tentaranya banyak yang habis. Panglima Polem juga menyerah. Hanya Jujiadin yang tidak mau menyerah, tetap berjuang. Karena Tengku Umar suaminya meninggal dunia. Seandainya Sultan Mahmud Shah itu tidak percaya kepada para Habib, para Abdul Al-Zahir, tidak percaya keberadaannya, maka tentu kerajaan Aceh tidak mudah dikalahkan. Karena apa? Terbukti Portugis saya kalah, nggak mampu. Portugis hanya menang di daerah Malaka yang sekarang jadi Singapura itu. Belanda yang awalnya menyerang yang dipimpin oleh Jenderal John Peterson Koen dari Batavia ke Aceh dengan menggunakan pasukan para pengkhianat dari Republik Indonesia itu ya kalah dan mati. Nah ini menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh memang hebat dan kuat. Hanya saja runtuhnya ini karena kena tipu daya oleh orang-orang yang mengaku sebagai Duriyah Rasulullah. Narasinya sama dengan pada saat sekarang ini, narasinya harus baik sama Habib, harus memuliakan, harus menyintai. Seperti itu. Kalau dulu itu banyak yang percaya, akhirnya runtuh. Bukan hanya di Banten aja, tapi di Aceh. Dan Belanda sendiri menangnya itu sebenarnya tidak dengan kekuatan senjata ya, tapi dengan tipu muslihat. Pangeran Diponegoro ya kalah karena tipu muslihat. Selama 5 tahun perang, tapi dengan tipu kalah. Di Banten pun dengan tipu muslimat kalah lewat Habib Utsman bin Yahya itu kan yang menggunakan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Tapi dalam buku yang dikarang oleh orang Aceh, yaitu Yusuf Korwil Habsyi, yang disampaikan di YouTube oleh Habib Idrus Al-Habsyi, yang mengatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya bukanlah antek Belanda atau enggak. Ini keliru, ini juga pembalian. Makanya harus kita counter dengan buku sejarah, dengan para sejarawan seperti saya, karena saya sejarawan, sejarah, mempelajari. Ya harus disampaikan bahwa buku itu merupakan upaya pembelokan sejarah. Sama dengan buku ini, Cahaya Nusantara, yang covernya Habib Lutfi itu kan juga membelokkan sejarah NU. Nah sekarang ini
marak-maraknya membelokkan sejarah, yaitu pertama dengan mengubah makam Sunan Ampel, Raden Patah, terus Sunan Bejagung di Jombang itu, kemudian bikin makam-makam palsu Raden Ki Sumodiningrat kan, Habib Lutfi itu. Kemudian membuat buku ini kok upaya pembelaan sejarah untuk merubah peran Wali Songo dan kerajaan Aceh. Nah, ini harus kita lawan, kita counter. Tidak harus dengan tabayun, karena ini memang sudah terlalu, dan kita sebagai umat Islam ya harus menghadang, jangan dibiarkan. Karena pembelaan sejarah lewat menghilangkan situs makam Sunan Ampel, makam Sultan Fatah, terus membuat makam palsu, itu juga harus dicegah. Kalau bisa makam palsu itu dibongkar, sehingga kedepannya tidak ada kontroversi, ada versi-versi. Jadi yang benar aja, yang tetap ada makamnya. Dan yang terakhir ini kan ya terbitnya buku-buku Cahaya dari Nusantara yang pembelokan berdirinya NU. Ini kalau bisa bukunya itu dibakar, kalau bisa dituntut, karena palsu sejarah. Nanti ada versi-versi buku kan gitu. Juga saat ini juga ya ada buku yang berjudul Peran Keturunan Rasulullah dalam Perang Aceh. Ini juga dibelokkan bahwa Abdurrahman Az-Zahir yang benar-benar pengkhianat itu ya, dikatakan sebagai pahlawan, punya peran baik, padahal dia kan menghancurkan tentara-tentara dari dalam sebagai panglima. Jadi ribuan tentara dari rakyat Aceh, Sultan Aceh itu diserahkan kepada Belanda untuk ditembaki. Setelah banyak dia ketahui mau dibunuh, melarikan diri. Dan dari situ terbaca bahwa Abdul Zahir benar-benar pengkhianat, sama dengan Senok Gorgonya. Senok Gorgonya kan belajar agama Islam, memajak sebagai ulama, kemudian menikahi wanita Islam. Ternyata setelah diketahui dia melarikan diri, dan ternyata ya dia orang-orang Belanda yang disebutkan untuk mengalahkan umat Islam. Oleh karena ini kita sebagai umat Islam jangan sampai tertipu lagi ya. Karena gerakan-gerakan saat ini sudah masif ya, sudah terus-menerus ini. Bukan hanya buku di Jawa, tapi buku-buku di Aceh pun mulai dibelokkan. Perang Aceh itu dibelokkan, yang dikarang oleh Yusuf Qaradawi Habsyi dan disampaikan lewat YouTube oleh Habib Idrus Al-Habsyi. Ini kan ini fatal. Dan saya bicara bukan asumsi, bukan pemikiran saya. Ini adalah fakta yang ada, fakta sejarah yang ada. Memang Abdurrahman Az-Zahir ya pengkhianat, membiarkan tentara Kesultanan Aceh. Dan ini sebenarnya juga kesalahan Raja Mahmud saya, yang terbuai dengan ini narasi-narasi ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ternyata ya tidak, akhirnya hancur aja. Dalam perkembangan selanjutnya Aceh habis. Sebenarnya tidak diserang dengan kekuatan senjata, tapi juga Cut Nyak Dien itu ditangkap itu bukan dengan
kekuatan senjata, tapi dengan bujuan. Didatangi, dibujuk sama kapten Belanda. Akhirnya dibawa ke Sumedang. Dengan demikian bahwa untuk mengalahkan kerajaan Aceh itu bukan hanya dengan kekuatan senjata, orang-orang Belanda ternyata tidak mampu, tapi dengan cara tipu muslihat itu. Satu, memasukkan orang-orang imigran Yaman dengan dilebih Habib dan disuruh mengaku keturunan Rasulullah. Ini fakta sejarah ya. Bukan asumsi, bukan opini, ini fakta sejarah. Disusupkan untuk melabui. Pada waktu itu ya kan belum ada HP, belum ada ini, ya banyak yang percaya. Jangan banyak yang percaya, rajanya pun akhirnya apa, fatal. Baru setelah ribuan tentara terbunuh, tapi Abdul Aziz tidak terbunuh dan kemudian melarikan diri, minta bantuan beliau, ternyata dari situ diketahui. Sama dengan Senogorgonya diketahui sebagai pengkhianat, penghancur. Nah, pada saat ini pun kita jangan sampai terulang kedua kali. Ini upaya-upaya untuk menghancurkan umat Islam, menghancurkan sejarah, menghancurkan situs-situs sejarah lewat perlombaan bangunan makam, kemudian lewat penulisan buku. Ini harus kita cegah, jangan dibiarkan. Karena faktanya buku peran cucu Rasulullah dalam perang Aceh ini membelokkan 100% fakta sejarah. Pertama, Habib Utsman bin Yahya bukan antek. Yang kedua, Abdurrahman Az-Zahir yang jelas-jelas pengkhianat, bukan dikatakan bukan pengkhianat, bahkan dikembangkan. Pemirsa yang saya hormati, inilah fakta sejarah yang saya sampaikan. Saya selaku seorang sejawara Muslim dan punya ijazah sejarah, baik S1 maupun S2, ya wajib menyampaikan ini. Karena saya tahu, saya ahlinya, kalau saya ahli sejarah, jadi bukan opini dan mendatakan fakta sejarah. Sehingga kedepannya sejarah yang benar adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah yang benar yang nama Indonesia adalah para wali songo, bukan sejarah Habib. Di dalam buku karya Yusuf Ordori menyatakan bahwa orang-orang Arab ini dikotak-kotakkan, ditempatkan di tempat tertentu di kampung Arab. Bila sebenarnya bukan untuk mengotak-kotakkan, tapi mereka nggak mau bergabung dengan pribumi, takut. Karena waktu itu kan Belanda didukung para Habib kan bermusuhan dengan pribumi. Kalau tidak berada di kampung Arab ya habis, karena kampung Arab itu dulu dalam lindungan tentara Belanda. Oleh karena itu hidupnya yang mula-mulanya itu sengsara, orang Yaman bisa menjadi kaya selama berpuluh-puluh tahun. Jangan keliru kalau orang-orang imigran Yaman, Habib Ba'alawi itu memang fakta sejarah dilindungi Belanda dan mendukung Belanda dan berhasil dalam 2 peperangan, yaitu di Cilegon, Jawa Barat, Banten ya, sama di Kesultanan Aceh, sehingga Kesultanan Aceh runtuh. Ya, ini kan sebenarnya gara-gara ini imigran Yaman dan Habib Alawi yang mengaku Rasulullah waktu itu. Tapi sekarang sudah banyak yang tidak percaya kalau mereka keturunan Rasulullah. Tanpa tes DNA pun
kalau dari tinjauan sejarah ya sudah tidak keturunan Rasulullah, karena mereka dibawa oleh Belanda, dibeli di pasar budak. Karena pada waktu itu tidak ada buruh, yang ada adalah pedagang budak. Dan foto-fotonya kan ada di Belanda bekerjakan di pertambangan, di perkebunan gitu. Mereka kemudian dibebaskan oleh Belanda, dikasih fasilitas ini. Jadi jadi orang-orang kaya kan gitu. Tapi menempati tempat-tempat tanah milik, kalau di Surabaya miliknya Sunan Ampel 15 hektar. Kalau di Aceh ya bekas tanah kerajaan kan. Jadi mereka tidak beli, mereka sengaja dikasih Belanda. Ini fakta sejarah, ada datanya ini. Tinggal lihat aja, bukan asumsi. Oleh karena itu kita sebagai orang Muslim ya harus tahu. Ini persoalan meluruskan sejarah ya, bukan membenci. Tapi sejarah harus benar. Nah ini kan sebuah apa ya? Kalau di Jawa itu kan gerakan-gerakan bikin makam dengan Nabi Yahya itu kan setelah Habib Lutfi jadi ketua Sufi, jadi ketua Jatman, ini sebenarnya dibalik dalam rangka untuk ini apa? Untuk menetapkan bahwa perannya bin Yahya besar. Padahal ya tidak. Yang berperan ya Ketua Wali Songo dan para kiai-kiai. Pemirsa yang saya hormati, dengan demikian bukan hanya di Jawa saja sejarah yang dibelokkan, tapi kerajaan Aceh, perang Aceh pun dibelokkan mereka dengan penulisan buku-buku yang terbaru. Jadi karena ini kita perlu sadar, kita perlu melawan, kalau bisa membuat buku-buku sejarah yang ada. Kalau yang menulis itu para Habib, tentunya Belanda itu bukan anteknya ini Utsman bin Yahya atau Az-Zahir, bukan sebagai pengkhianat. Mereka selalu melakukan kebohongan sejarah. Kita sebagai seorang Muslim, orang Indonesia memang harus menerbitkan buku. Saya pun menerbitkan buku-buku sejarah untuk meluruskan sejarah bangsa, sehingga 5 tahun ke depan, tetap sejarah pribumi adalah sejarah yang benar. Demikianlah pemirsa yang saya hormati tentang sejarah perjuangan rakyat Aceh yang dicoba dibelokkan oleh Habib Yusuf Qaradawi Hasbi dan disampaikan oleh Habib Idrus Al-Habsyi. Ya, saya garis bawahi bahwa di Aceh itu sejak abad ke-840 ini itu sudah datang ketemu Rasulullah itu. Nah, para Habib itu datang pada abad 18, 1869. Habib Abdurrahman Az-Zahir sebagai pengkhianat bersama para Habib yang lainnya. Kalau yang lainnya terbunuh ya, sengaja dibunuh kan dibunuh. Yang lolos ya Al-Zahir. Ini aja yang bisa saya sampaikan tentang runtuhnya sejarah Kesultanan Aceh akibat Belanda memasukkan
Habib Adzair dan Habib lainnya untuk meruntuhkan moral para prajurit Kesultanan Aceh, sehingga Aceh berakhir pada tahun 1903 runtuh. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.